Baik, pada masa itu zaman disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah ini nisbah kepada zamannya, itu zaman kebodohan, dan juga kepada orangnya, karena tradisi atau sebagian banyak kebiasaan pada masa itu adalah kebiasaan jahiliyah, kebiasaan kebodohan. Jadi dari kata jahil, kemudian jahiliyah. Jahil artinya orang bodoh, jahiliyah orang yang zaman orang-orang yang bodoh-bodoh atau zaman kebodohan. Kalau bahasa kitanya bungul lah, zaman bebungulan, itu kalau bahasa Banjarnya. Bahkan pada masa itu ada orang yang dipanggil, diberi gelar dengan sampai sekarang dengan gelar kebodohan, yaitu Abu Jahlin, Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahlun artinya bodoh, bapak kebodohan, Abu Jahal ya. Paman sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Amr bin Hisham, tapi digelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan, karena dia yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sebenarnya orang yang cerdas. Baik, pada masa itu disebut dengan zaman jahiliyah, karena mereka punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Di antara kebiasaan buruk itu, satu, menyembah berhala. Ini sudah menjadi tradisi dan kebudayaan dan agama yang dianut oleh mereka, sehingga disebut dengan jahiliyah, karena bodohnya mau menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan atau mencegah daripada mudarat. Orang yang pertama kali membawa ajaran berhala ini ke Makkah, ke Arab, adalah Amr bin Luhai, seorang pedagang. Dia berdagang ke negeri Syam, Suriah. Kemudian dia melihat orang di sana menyembah berhala, dia kira itulah agama yang benar. Lalu dia bawa ke Makkah tradisi itu, sehingga orang-orang kemudian menyembah berhala. Menjadi tradisi. Beberapa generasi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi tradisi menyembah berhala. Sampai pada masa ketika Nabi Muhammad lahir, sudah menjadi budaya, menjadi agama yang mapan di Makkah. Bahkan di sekeliling Ka'bah saja ada tidak kurang 360 berhala yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Arab sekitar Makkah, di Jazirah Arab. Dan ada 4 berhala yang paling besar yang menjadi dewa masyarakat Quraisy ketika itu. Namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ini berhala yang paling besar. Sementara yang kecil-kecilnya ada 360-an lebih berhala di sekeliling Ka'bah. Dan ada selalu di sekeliling rumah mereka untuk disembah setiap hari. Mereka punya berhala yang kecil juga untuk dibawa kemana-mana apabila melakukan perjalanan, safar. Dibawa dalam tas, dibuat dalam sekeduk, dibuat dalam tunggangan mereka. Kemudian ketika tiba waktunya menyembah, dikeluarkan, disembah itu berhala. Berhala dibuat dari bebatuan, dari tulang binatang, dari kekayuan, kemudian dibuat juga dari bahan makanan, tepung. Ini pernah suatu ketika cerita yang sangat populer, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa tuanya ketika dia menjadi khalifah, dia sering tertawa sendiri. Maka orang-orang heran, mengapa Umar ini tertawa sendiri? Apakah sudah pikun? Nah, ditanyakan oleh orang. Umar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang paling berani. Bahkan karena saking beraninya menegakkan kebenaran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma salaka Umaru fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghairahu." Tidaklah Umar melewati satu lorong, satu jalan, maka setan pasti mencari jalan yang lain selain jalannya Umar. Setan tidak berani berpapasan dengan Umar karena saking berani Umar. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, dia suatu ketika tertawa sendiri. Orang bertanya, kenapa kamu Umar tertawa sendiri wahai Umar? Kata Umar, saya ingat perilaku saya di masa jahiliyah. Di masa dulu saya pernah memakan Tuhan, kata Umar bin Khattab. Jadi Tuhan itu dimakan oleh Umar. Kata Umar, saya biasa dulu menyembah patung, berhala, karena saya bodoh zaman jahiliyah. Kemudian di masa itu saya melakukan safar, saya suka berburu. Berangkatlah saya berburu. Kemudian Tuhan saya bawa. Tuhan yang saya bawa itu terbuat dari tepung, bahan makanan. Ternyata saya tersesat jalan. Tersesat jalan, tidak ketemu jalan pulang. Sampai beberapa hari. Laparlah saya. Bekal makanan habis, bekal saya habis. Maka kata Umar, saya bingung. Apa ini yang bisa dimakan? Kalau tidak ada makanan, saya bisa mati di padang pasir, tersesat. Dalam suasana seperti itu, kata Umar, saya teringat saya bawa Tuhan yang terbuat dari tepung. Akhirnya ketika waktu makan tiba, lapar saya tidak tertahankan, saya patah tangan Tuhan, saya makan, kata Umar. Saya cari jalan pulang ketika sudah kenyang, tidak ketemu juga jalan pulang. Sampai malam tiba, lapar lagi saya patah kepala Tuhan, saya makan kepala Tuhan itu. Sampai Tuhan itu habis saya makan. Kalau ingat cerita itu, kata Tuhan, bahwa saya saking bodohnya menyembah Tuhannya tidak bisa membela dirinya sendiri, sehingga untuk mencegah dirinya untuk tidak saya makan pun dia tidak mampu, tapi tetap juga saya sembah. Itulah artinya jahiliyah, bodoh. Tahu bahwa benda itu tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu mencegah mudarat, bahkan untuk dirinya sendiri, tapi tetap juga disembah,
kitab juga diminta. Itu artinya jahiliyah, sangat bodoh. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman bebungulan. Nah, itulah penyembah berhala. Ini menjadi tradisi yang sangat, menjadi budaya yang sangat mapan, yang sangat kuat di Makkah ketika itu. Mereka banyak menyembah berhala. Yang kedua, mereka biasa mengubur anak hidup-hidup, terutama anak perempuan. Alasannya karena takut miskin. Diceritakan di Al-Quran. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Janganlah kamu bunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Karena menjadi tradisi dari masyarakat jahiliyah ketika itu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Karena mereka satu takut miskin, yang kedua anak perempuan itu tidak bisa diajak berperang, yang ketiga anak perempuan itu tidak bisa berusaha, tidak menguatkan ekonomi. Jadi mereka khawatir nanti ketika besar hanya menjadi beban dan bahkan bisa diwariskan. Maka mereka takut nanti anak-anak perempuan ini kalau terjadi perang ditawan, kemudian dikawini orang, dijadikan budak. Akhirnya mereka ketika lahir anak perempuan dikuburlah hidup-hidup. Jadi kalau istri hamil, mereka tunggu-tunggu. Ini yang lahir nih laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki bahagia, kalau perempuan bunuh. Nah, itu sudah menjadi kebudayaan tradisi waktu itu. Bahkan mereka suka bernazar. Kalau diberikan anak sekian laki-laki, maka ini. Seperti kakek Nabi itu bernazar, kalau diberikan 10 anak laki-laki, maka saya akan bunuh salah satunya. Bunuh anak yang paling terakhir. Maka ternyata diberikan Abdul Muthalib kakek Nabi itu 10 anak laki-laki. Maka beliau bernazar untuk membunuh anak yang terakhir itu Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sembelihan. Tapi ternyata tidak jadi, digantikan oleh Allah Ta'ala setelah diundi dengan 100 ekor onta. Jadi tidak jadi dibunuh, tidak jadi disembelih ayah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah mereka tidak senang, tidak suka dengan anak perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup. Termasuk di antara cerita yang populer di tengah masyarakat adalah Umar bin Khattab juga. Dia diceritakan pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Meskipun cerita ini dianggap tidak benar, karena Umar bin Khattab itu sampai sekarang kita tahu ceritanya dia punya anak perempuan yang besar, namanya Hafsah, menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Jadi ini dikatakan cerita tidak benar, cerita berasal dari Syiah, karena Syiah tidak suka Umar, maka dikarang-karanglah cerita bahwa Umar pernah membunuh anak perempuan hidup-hidup. Tapi yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa benar pada masa itu terjadi pembunuhan, penguburan anak perempuan hidup-hidup. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dia punya anak perempuan lahir, tapi oleh istrinya anaknya itu didandani seperti laki-laki supaya Umar tidak tahu bahwa anaknya itu perempuan. Jadi ketika lahir anaknya didandani seperti laki-laki, diberi pakaian seperti laki-laki, dicukur rambutnya seperti laki-laki, bermain dengan permainan laki-laki, bermain dengan anak-anak laki-laki. Sehingga Umar mengira anaknya itu laki-laki sampai umurnya sudah menjelang besar 4-5 tahun. Ketika dia bermain dan ibunya tidak ada, tiba-tiba anaknya ini buang air. Maka tidak ada ibu yang dipanggil Umar. Babah memeh, ujar bahasa kita ya kalau mungkin umur anak 2 atau 3 tahun ini. Maka Umar lah yang membasuhi anaknya Bakami. Sampai dibasuhi, dibawa ke WC oleh Umar, dipacul salawarnya oleh Umar. Barulah Umar terkejut. Waduh, burungnya ada Umar, mana burung ikan? Nah, ada burungnya, ujar Umar. Barulah Umar tahu bahwa anaknya ini perempuan. Maka langsung diangkat oleh Umar, dipanggul oleh Umar. Sebelah kanan membawa anak, sebelah kiri membawa cangkul, dibawa ke tengah padang pasir, digali lubang. Kemudian dengan tega kata Umar, anakku itu kukubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup sampai anakku menangis, tidak terdengar lagi suaranya sampai dia meninggal dunia. Jadi itu diceritakan bahwa Umar pun pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tetapi cerita ini dikonfirmasi tidak ada sumbernya yang sahih kecuali dari orang-orang Syiah. Kemudian yang ketiga, fanatisme suku. Fanatisme itu bahasa artinya asabiyah. Kalau bahasa loyalitas kepada kesukuan, kepada bani-bani. Ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Sehingga mereka biasa melakukan perang saudara antar suku, perang. Kalau di kita Dayak, Madura misalnya perang. Karena fanatisme suku. Itu kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Sampai mereka demi membela keluarga harus membunuh, harus perang. Satu nyawa dibalas nyawa. Perang. Satu nyawa dibalas dengan bunuh seluruh suku musuh. Jadi biasa mereka setiap tahun terjadi perang saudara. Bahkan ketika Nabi dewasa sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi berumur 20 tahun terjadi perang besar namanya Perang Pujar.
antara suku Quraisy. Itu perang terakhir suku Quraisy. Kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, tidak ada lagi terjadi perang antar suku. Karena sudah didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada fanatisme kesukuan, yang ada adalah fanatisme loyalitas kepada agama. Kita dilarang untuk fanatisme loyalitas kepada keluarga yang berlebihan, kepada asabiyah kesukuan. Yang benar adalah kita fanatisme kepada agama. Karena adil agama itu. Karena agama kita ini adil. Kita diajarkan untuk silaturahmi, menyambung silaturahmi. Hanya di Islam ada jalan silaturahmi, menyambung silaturahmi yang pahalanya besar. Silah artinya menyambung, rahim artinya kekeluargaan. Jadi kekeluargaan itu diperintahkan oleh Al-Quran untuk disambung, direkatkan. Jadi kita loyal, fanatis kepada keluarga, berbuat baik kepada dzawil qurba, kepada keluarga, tetapi tidak boleh loyal sehingga mengorbankan kepentingan agama, mengorbankan hukum-hukum syariat misalnya. Itu tidak boleh. Loyal kita, fanatis kita hanya kepada agama, tidak kepada suku. Sehingga kalau suku kita salah, keluarga kita salah, tetap wajib ditegakkan hukum agama. Seperti kata Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binta Muhammad anakku itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi tidak ada fanatisme kesukuan di dalam Islam, yang ada hanya fanatisme kepada agama, tetapi kita wajib untuk menyambung silaturahmi, menyambung tali kekeluargaan kepada keluarga-keluarga kita. Dan berbuat baik yang paling utama adalah kepada dzawil qurba, kepada keluarga terdekat. Yang keempat, kebiasaan buruk jahiliyah adalah amoral, tidak bermoral. Mereka banyak melakukan keburukan-keburukan yang cedera, yang tidak baik secara moral. Di antaranya suka berjudi. Itu kebiasaan dah. Umar bin Khattab suka berjudi. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang dulunya hidup zaman jahiliyah suka berjudi. Membunuh, itu biasa sudah membunuh. Sering terjadi pembunuhan. Bahkan perempuan itu biasa dijadikan taruhan. Kalau ada perempuan hamil, lewat di tengah jalan, ditebak anaknya itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Kata yang satu laki-laki, kata yang satu perempuan. Oke, kita belah perutnya. Ternyata yang lahir laki-laki, menang. Habis itu tidak ada tanggung jawab bagaimana menghukumi pelaku pembunuhan itu. Tidak ada. Mabuk, itu sudah biasa. Mabuk. Mengawini orang tua, ini tradisi buruk. Jadi orang tua, ibu, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, maka anaknya ini mengawini mamanya. Kayak ayam. Itu biasa waktu itu. Orang tua atau ibu diwariskan kepada anaknya. Dan suka bertukar-tukar pasangan, berurupan dini. Itu kebiasaan buruk zaman jahiliyah. Itu diantara perbuatan-perbuatan kebiasaan amoral yang tidak bermoral di masa itu. Namun demikian ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi tradisi yang mengakar kuat dari masyarakat jahiliyah itu. Di antaranya adalah berintegritas. Mereka punya integritas, punya kepribadian yang kuat, tidak mudah goyah orang Arab itu karena mereka hidup di padang pasir. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya hanya adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyempurnakan artinya sudah ada bangunan dasar yang kuat dari masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, akhlak yang bagus, yang baik, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara akhlak yang sudah bagus di masa itu adalah mereka berintegritas. Orang Arab itu tidak suka berkhianat. Makanya mereka loyal tadi dengan sukunya karena tidak suka berkhianat. Yang kedua, mereka mengedepankan musyawarah. Karena itulah ada Darun Nadwah di Makkah itu. Darun Nadwah. Dar artinya rumah, tempat. Nadwah itu tempat kemajuan. Tempat musyawarah. Jadi mereka suka bermusyawarah. Yang berikutnya, di antara integritas itu mereka jujur. Orang Arab itu anti bohong masa itu. Jarang sekali mereka mau berbohong. Bahkan untuk hal-hal yang pahit untuk disampaikan mereka jujur. Jadi mereka kebiasaan baiknya adalah jujur. Yang kedua, amanah. Mereka tidak suka mengingkari janji. Tidak suka ingkar janji. Mereka selalu menepati janji. Setia, loyal. Jadi mereka anti berkhianat. Yang berikutnya anti khianat. Jadi mereka tidak pernah berkhianat. Dan mereka tidak ada yang munafik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di Makkah tidak ada kaum munafik. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, baru ada orang munafik. Orang munafik itu orang yang lain di dalam, lain di luar. Jadi di luar pura-pura beriman, hatinya kafir. Dan mereka tidak berani menampakkan kekafirannya. Kalau orang Arab berani, mereka menampakkan kekafirannya. Bahkan terang-terangan. Tahu salah tetap keras juga. Itu orang Arab. Karena mereka punya integritas, punya loyalitas kesukuan tadi itu.
Sementara orang yang suka munafik itu orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itulah yang kebanyakannya munafik. Di antara tokoh Yahudi yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, baik, sampai di sini dahulu. Anak-anak harus diingat betul-betul poin-poinnya. Di antara kebiasaan buruk jahiliyah, ini kebiasaan baiknya. Setelah ini akan Bapak bahas mengenai di antara kekuasaan besar yang berkuasa di masa itu.